Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar dan membahas rangkuman materi pendidikan agama Islam kelas 3 semester 1 bagian ke-1. Baiklah, kita mulai rangkumannya. Untuk pelajaran ke-1, Nabi Muhammad SAW panutanku. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau seorang nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga dan kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Selanjutnya, mari kita belajar membaca Al-Quran Surah An-Nasr. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan panjang bacaan tersebut. Ada yang panjangnya 5 harokat atau 5 ketukan. Ada juga yang panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan ya mati pada ro'aita dibaca ai bukan ae. Kemudian perhatikan juga dalam kalimat atau kata yadkhuluna, huruf kha dibaca keluar dari pangkal tenggorokan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Huruf bertasydid dibaca rangkap atau ditekan dan ditahan 2 ketukan. Berikutnya kita menghafal Al-Quran Surah An-Nasr. Mengapa kita menghafal Surah An-Nasr? Hafalan Surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca Surat An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Bagaimanakah cara menghafal Surat An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan dari gurumu, orang tuamu, atau teman-temanmu. Perhatikan baik-baik tulisan berikut ini. Bacalah Al-Quran Surat An-Nasr ayat pertama secara berulang-ulang. Setelah kalian hafal, lanjutkan ke ayat kedua. Secara berulang juga dibaca. Kemudian setelah hafal ayat kedua, dilanjutkan dengan ayat ketiga. Apabila sudah hafal secara berulang-ulang ayat ketiga, maka digabungkan seluruhnya sehingga kalian bisa hafal semua ayat dari surah An-Nasr. Berikutnya adalah menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Sudah bisakah kalian menuliskan surah An-Nasr? Untuk bisa menuliskan surat An-Nasr dengan benar, lakukan langkah berikut ini. Pertama, mencermati cara menulis penggalan surat An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya, misalnya seperti berikut ini. Kemudian yang kedua, menyalin tulisan penggalan surat An-Nasr. Coba perhatikan bagaimana gurumu, orang tuamu, atau teman-temanmu menuliskan penggalan surat An-Nasr. Lalu, salinlah penulisan penggalan surat An-Nasr tersebut seperti berikut ini contohnya ya. Baiklah, berikutnya adalah pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan.
Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah: 1. Pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Pelajaran 3. Meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa atau Al-Ahad. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi adalah suka memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, ini adalah soal-soal untuk berlatih dalam rangka menghadapi ujian atau ulangan. Selamat mengerjakan.